daiman abada. Maulaya sholli wa sallim daiman abada, selalu. Jadi kita mengucapkan sholawat itu pahalanya bisa Allah sampaikan kepada siapapun yang telah meninggal dunia. Kalau suaminya masih hidup, ya artinya semakin senang suami itu. Kenapa? Karena pian di sini mendoakannya. Apalagi suami yang merantau misalnya ke Sulawesi, ke Bima berjualan bawang suami pian, mulai Banjarmasin ke Bima berjualan bawang. Nah, orang Bima ke Banjarmasin, suami pian ke Bima sana ke Huruf. Nah, pian pian mendoakan suami pian yang merantau di sana dengan sholawat burda ini, mudah-mudahan Allah selamatkan, mudahan suami ulun sehat walafiat ya kada. Karena kan burda ini asal muasalnya yang mengarang burda itu kena sakit, bahkan sakitnya itu seperti stroke. Nah, ya suami hanya uyuh, hanya lapah berkat burda, insya Allah sehat kembali. Ya, kita itu kada tahu dari mana nikmat itu Allah berikan, sebab apa nikmat itu Allah berikan. Makanya di antara nikmat sehat itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika putrinya datang mengadukan lapahnya bekerja di rumah menggiling gandum, menggiling gandum, sampai menangis Siti Fatimah itu datang kepada baginda Rasul. Dalam riwayat Nabi kita menelangi ke rumahnya, bertanya, wahai putriku, apa gerangan engkau menangis? Ya Rasulullah, ulun lapah di rumah ini menggiling gandum. Ya, dulu kededapang penggilingan galapung untuk kededak. Ya, jadi menggiling ya daripada alat sederhana kayak itu nah. Ya, untuk makan suami, anak ya kada keseharian. Nah, wah ini kita bila hendak makan nyaman badar sudah hendak makan gelapung tinggal menumbuk. Adakah menumbuk gelapung orang wah ini ada kan? Hah? Masih ada lah. Tapi pian kada suara gelapung. Nah, menumbuk gelapung ya. Gelapung baras. Ulun bahari lagi halus biasa menumbuk gelapung menggini kuitan molah wade sagu. Nah, gelapung baras kan ada lagi orang mesti menumbukan ini lah ya dari ulin tuh. Nah, ada lasungnya tuh, lasung bahasanya. Nah. Wah ini nyaman sudah kita ini hendak makan ya kada koler molah gelapungnya menggiling ya, nukar tepungnya sudah siap, koler molah nukar untuknya. Nah, 1.000 sebuting ya 4-5 ribu, bila sebuting 1.000 4-5 ribu atau murah. Murah yang ada sebuting 1.000 4-5 ribu dijual di sini. Kita ini nyaman kada kayak Sayyidah Fatimah Bahari sampai kelapahan tangan kehoyuhan. Nah, lalu kata Nabi kita, ada apa gerangan? Ya Rasulullah, bolehkah ulun minta pembantu agar ulun ini kada tapi lapah lagi? Ya Nabi kita, aku ajarkan doa baca sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu sebelum guring amaliyahnya ya, dihitung pakai tasbih mengkawal guring itu tasbih bekalung ya. Tadi kau lilit ya munnya di tangan gitu ya, bekatek nah. Atau bejari. Nah, bejari ini sunnah. Kata Nabi kita, pakailah jari-jari untuk berzikir.
karena ini nanti akan menjadi saksi kalau dari jari-jari ini digunakan untuk ibadah. Ya, makanya ini ada 3 di sini, nah 3 sendi, garis, ya, 3. Mulahannya 3 kali 11, 30 di 3. Jadi 5 kali bolak-balik tambahin sebuting. Itu 2, 3, 4, 5 ya. 2 kali sebalik tambahin sebuting. Nah, itu 33. Ya, 33. Amun dari sini juga 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, 33 nih. Sini, nah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7. Sebuting ini 7. Nah, itu juga rahasianya 33. Nah, itu. Tapi kalau 33 di sini berbolak-balik. Garisnya di sini memang garisnya 2, tapi anggaplah garis di sini, nah. Jadi pian ini bagus. Ya, sunnah Nabi kita itu imbas sembahyang sidin pakai jari. Tidak ada riwayat Nabi kita pakai tasbih berimbah sembahyang. Jadi tasbih itu sahabat yang memakai tasbih itu sahabat. Istri Nabi pakai tasbih, cuman kada pas imbah sembahyang Nabi kita menyontohkan pakai jari. Nah, tapi selain imbah sembahyang Nabi kita menyuruh membenarkan sahabat yang memakai tasbih. Nabi kita menunjukkan, Nabi kita membenarkan itu adalah menjadi sunnah. Sahabat Abu Hurairah itu punya tasbih 1000 tali-tali diikat sampai 1000 buhul. Nah, itu sahabat Abu Hurairah. Ada istri Nabi yang namanya Sayyidah Sofiyah, itu menghitung tasbih di mangkok dari biji, mungkin biji kurma. 1 subhanallah, 2 subhanallah, 3 subhanallah, sampai beberapa ratus. Nabi kita masuk ke kamarnya istri beliau, menanya, Bapak nama hitung biji kurma itu? Ulun berzikir ya Rasulullah. Oh, banyaknya zikir ikam. Jangan Nabi kita, aku ajarkan 1 kalimat zikir lebih banyak pahalanya daripada zikir yang kau pakai tasbih itu. Kata Nabi kita, bacalah subhanallah adada khalqih. Subhanallah adada khalqih. Nah, 1 zikir itu akan melebihi zikir-zikir yang banyak. Subhanallah adada khalqih. Kemudian Nabi kita mengajarkan tadi, ya, berkat zikir amaliyah sebelum tidur itu akan menjadikan tubuh sehat walafiat ketika bangun guring, aktivitas di pagi hari. Begitu juga amaliyah-amaliyah yang lain, surah Yasin dan yang lain-lain. Begitu juga burdah yang kita baca ini. Jadi burdah ini ada 10 pasal, ya, 10 pasal. 10 bab kalau kita bahas yang pian baca itu. Yang pertama, memang hebatnya amaliyah ini, paham kada paham itu pahala. Ya, kita baca Al-Qur'an paham kada paham itu pahala. Pahala 1 hurufnya 10 kebaikan. Kalau nya paham 1 huruf itu kada nilainya 10, tapi begitu banyak kebaikan. Begitu juga zikir, doa, zikir-zikir yang pakai bahasa Arab. Ini hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu memang bahasa ahli surga, bahasa yang Allah pilih untuk Nabi kita Muhammad. Nabi yang terbaik itu pakai bahasa Arab. Ada bahasa selain bahasa Arab, ya. Ada sekarang
bahasa semut. Nah, macam-macam bahasa. Ada kiai dari Jawa bisa bepander lawan semut, bisa bepanderan. Bahasa Suryani, Suryani ya bahasanya. Memang Nabi dahulu tuh kebanyakan dari Suryani, bahasa Suryani, tapi Nabi kita pakai bahasa Arab. Dan Al-Quran, kitab yang paling mulia, itu pakai bahasa Arab. Kemudian kita ini yang bukan orang Arab, ya, orang Indonesia ini, orang Banjar atau suku-suku yang lain, ya, ba'amaliyah pakai bahasa Arab, paham kada paham, itu Allah berikan pahala seperti mana membaca Al-Quran yang kita kada paham. Jadi amaliyah kita baca sholawat burdah ini, ya, isinya itu sholawat. Kalau kita buka, isinya adalah memuji Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Tapi karena kita ini bukan orang yang belajar di pondok pesantren, jadi kita kada tahu isi kalimat burdah itu apa. Tapi jangan membuat kita kada hakun ba'amalan, ya. Jangankan baca burdah, kita baca Quran aja, yang itu Al-Quran, kitabullah, kitab umat Islam, mukjizat Nabi Muhammad. Sampai sekarang mungkin kita masih kada paham apa artinya Al-Quran yang kita baca. Surah Yasin itu mungkin kita kada paham, tapi amaliyah rutin istiqomah, mulai lagi halus sampai Tuhan baca Yasin, tapi kada paham. Itulah amaliyah, ya. Namanya kita ini sudah terlambat, tapi ala kulli hal kita alhamdulillah Allah mudahkan hadir ke majelis ilmu, guru menyampaikan makna surah Yasin, fadilah surah Yasin, keutamaan ba'amaliyah. Karena bila hendak paham membaca setiap surah itu, ya harus belajar ilmu agama dari sejak halus, ya. Bisa 5 tahun, 10 tahun di pondok pesantren. Nah, itu nengalih kita, ya. Ya, kita, nah itu sebagian orang saja yang Allah pilih untuk menjadi orang yang bisa paham ketika membaca Al-Quran, paham apa artinya, ya, paham apa maksudnya. Begitu juga membaca burdah. Nah, kalau kita menjelaskan burdah ini ada 10 bab, ya. 10 bab itu, bab pertama itu menjelaskan tentang kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah. Jadi Imam Busiri itu, ya, memulai daripada amin tadzakuriji ronin midi salami mazat tadam anjara min muqlatin bidami, ya. Yang jelas ini bahasa Arab, yang jelas ini menceritakan kisah Nabi Muhammad. Namun kita kada paham juga, kita banyak dapat keutamaan di sini. I'tikaf di masjid, di masjid itu berdiam aja gin dapat pahala. Guringnya dapat pahala di masjid itu. Guring itu dapat pahala, ya. I'tikaf guring boleh, i'tikaf tuh guring boleh, ya. Meskipun ada tulisan dilarang guring di masjid, dilarang misalnya ada tulisan, ya. Nah, misalnya tetap etikapnya itu sah, ya, lewat aja sah, etikap itu dapat pahala. Nah, apalagi kalau duduk istilah muntung digunakan untuk memuji Rasulullah, memuji Rasulullah. Ini karena kan wayah ini kadang benyanyi pakai bahasa Inggris, paham kada? Ada benyanyi pakai bahasa Korea, paham kada? Kekanakan nih lancar pian benyanyi bahasa Inggris, bahasa Korea, bahari bahasa India, kocok potahe kah. Nah, itu ada tuh, kan paham kada, cuman rame kayak itu. Nah, memuji kayak hati itu kayak bahagia, ya. Begitu juga bahasa Arab ini, kita memuji Nabi dengan bahasa Arab ini, hati kita itu pasti ada rasa yang luar biasa, seperti mana obat itu, ya, seperti mana obat yang kita minum ingin kebahagiaan, cuman obat bahagia kada ada,
Yang ada cuma obat sakit kepala, obat sakit gigi, ya obat sakit parut, obat hati bahagia tuh kadeda. Ya, memang kebanyakan obat kayak itu, padahal penyakit itu dikatakan sebab rasa sedih, rasa gelisah, lalu sakit kepala. Ternyata sebab penyakit awak ini gara-gara penyakit hati awalnya. Penyakit hati. Ya, kata dokter itu orang kalau muha itu kada suah senyum, ya, itu biasa stres orang itu. Karena senyum itu dari hati, bahagia. Stres itu nanti pusing, migran, akhirnya ya kayak itu bang. Jadi hati itu ternyata hati bila sehat, awak itu jadi sehat. Tapi kalau awak sehat, hati kada mesti sehat, ngalih. Karena hati itu semuanya dari hati, awak ini gara-gara hati. Bila hati baik, semuanya baik gawian. Begitu juga gawian itu jadi baik karena hati baik. Nah, ini amaliyah burdah ini, Quran, burdah, zikir dan lain-lain ini ternyata amaliyah memperbaiki sumber daripada awak kita, yaitu hati. Ya, jadi orang kadang bahagia ketika menyanyi lagu-lagu yang inya kada paham, cuman merasa asik gitu nah. Ya, padahal lain bahasa inya. Nah, begitu juga kita memuji Nabi dengan burdah ini. Amin tadzakuriji ronin bizi salami mazatada ma'anjara min muqlatin bidami amhabatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhalma'i min idhami. Ada paham oleh kita apa ini artinya, ya cuman ini memuji Nabi, nggak ada yang sia-sia memuji Nabi itu kededa. Ya kita itu minum obat itu kita tahu rasanya pahit berataan, cuman kenapa kah ini pahit ampeh sakit kepala, ini pahit ampeh sakit parut, ini pahit ampeh pahit sebuting ya rasanya, ya kededa macam-macam rasa. Sama kita ini sebuting ya rasanya, rasa rami itu bang sudah. Artinya kada tahu isi obatnya tuh, kada tahu apa isinya tuh. Apakah dibuat orang nang obat botrek itu, apakah pasir, apakah dibuatinya lah gelapung, apakah ditumbuk-tumbuknya lah, kada tahu kita. Cuman ampih. Jadi sesuatu yang kada tahu, kada paham tuh kada mesti kada ada manfaat. Ya, kada mesti kita harus tahu. Ini kayak apa nih? Aku harus tahu nih. Kada mesti ente minum aja obat itu ampih ya sudah. Begitu juga beramaliyah ini kada mesti harus paham harus apa ya. Nah, makanya ada kita perlu belajar agar apa kalau dijelaskan, nah alhamdulillah oh ternyata luar biasa. Tapi seandainya kada paham juga, tetap kita senang bahagia karena semua ada manfaat. Nah, ini bahasa Arab ini luar biasa ini ya. Bahasanya jauh sekali daripada bahasa Banjar, kada ada paparakannya lah. Jauh sekali. Nah, di sini artinya apa? Apakah karena teringat tetangga yang tinggal di salam sehingga engkau dinangkan air mata bercampur darah yang mengalir dari matamu? Mazat tadam anjara min muqlatin bidami. Jadi karena kerinduan nangis ini, nangis darah. Nah, ini Imam Busiri itu saking rindunya nangisnya beliau itu ya kada air mata lagi, nangisnya darah. Ini luar biasanya. Makanya ini beliau ini tinggalnya di Mesir, jauh di Mesir itu, di kota Mesir. Tapi kenapa burdah bisa dibaca di Intan Sari sini? Jauhnya Mesir Intan Sari kada parah. Kan bila ke Mesir itulah dari Banjarmasin naik pesawat ke Jakarta itu 1,5 jam. Bila delay bisa 3 jam. Nah, karena di Jakarta pian mahadangi transit 3 jam. Dari Jakarta kena
langsung aja pian ke Mesir sana. Nah berapa jam udah tahu loh. Nah misalnya 10 jam bang, nah jauh-jauh tuh 10 jam. Nah tuh naik pesawat bila naik jukung kada sampai-sampai, jauh benar. Harus kitab sidin dibaca di sini, karena di sini aja di mana-mana ini dibaca. Hulu sungai sana, di kampung-kampung sana dibaca. Membuat orang yang hadir di sini banyak mendapatkan rasa cinta dengan Rasulullah. Itu kenapa? Karena yang mengarang burdah ini orang yang sudah luar biasa kecintaannya dengan Nabi Muhammad. Sampai di bait pertama itu ya, amin tazakuriji ronin bizi salami. Ingat dengan tetangga. Mesir ke Madinah itu tetangga, jauh tapi dekat, seakan-akan tetangga. Hati yang rindu itu menjadikan jauh jadi dekat. Nah, jadi kita ini jauh dengan Rasulullah, bagus saja. Hati bagus itu terima aja tuh, nah hati dekat itu bagus daripada parak di Madinah tapi hati di Purna Sakti. Milih mana pian, diam tinggal di Madinah tapi hati pian di sini terus. Di Purna Sakti hati pada berdiam di Madinah, atau tinggal di Intan Sari hati di Madinah. Nah, apun di mana? Apun di Madinah kita lah, biar aja. Tapi karena hati di Madinah juga. Mudahan kita bisa ziarah Nabi Muhammad Sallallahu. Jadi cinta itu hati. Nah, jadi Imam Busiri ini bait pertama sudah luar biasa. Kata beliau apa? Mazat tadam tuh. Ya, bercampur ya, air mata ini dam'an darah, jarah min muqlatin bidami. Air mata itu kada air mata tapi darah, sebab kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita ya, mudah-mudahan Allah timbulkan rasa rindu ini ya. Mudah-mudahan ada saatnya kita paling kada hendak meninggal, ada rindu dengan Rasulullah. Yang ada ketika hendak wafat lisan ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Muhammadur Rasul, atau pian hendak meninggal Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa. Meninggal muntung sekalinya baca burdah ketika hendak meninggal, rindu dengan Rasulullah. Insya Allah itu Allah berikan, insya Allah ya. Kalau sudah seperti itu tinggalnya itu bahagia, senang. Kenapa? Nabi kita datang, lalu kadang sakit dicabut roh itu ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayah, amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca burdah.